Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di materi ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita melakukan pengujian hipotesis atau dasar-dasar kita menentukan hipotesis ya. Nah, apa sih hipotesis itu? Kalau di dalam penelitian itu kadang kita tanya, kenapa kita meneliti? Alasannya karena ada masalah ya, ada kesenjangan antara teori dan praktek gitu ya. Masalahnya apa? Misalkan seharusnya ibu hamil sampai dengan bersalin itu sehat walafiat, tapi kenyataannya ada yang anemia, ada yang tidak eh, selamat karena perdarahan, ada yang preeklamsia atau bayinya itu lahir dengan BBLR, aspeksia. Nah, tujuan dari kita meneliti itu adalah untuk menyelesaikan masalah. Apa saja intervensinya? Yang pertama bisa dilihat dari apa penyebabnya. Tujuan penelitian itu bisa menjelaskan penyebab terjadinya masalah itu, atau kita akan menentukan intervensi yang tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut ya. Nah, dalam menentukan rumusan masalah itu kan biasanya ada pertanyaan, apakah ada hubungan, apakah ada pengaruh, apakah ada perbedaan gitu ya. Nah, dari pertanyaan itu maka kita butuh jawaban. Kadang kalau kita tanya kan pasti ada jawaban, begitupun di dalam penelitian. Maka sebelum kita melakukan penelitian kita butuh jawaban yang sifatnya sementara untuk membuktikan bahwa penelitian itu bisa dilanjutkan. Maka jawabannya adalah dengan hipotesis ya. Hipotesis ini artinya adalah jawaban sementara dari rumusan masalah yang telah ditetapkan oleh penelitian. Jadi kalau penelitiannya rumusan masalahnya itu apakah ada hubungan, maka hipotesisnya itu akan menjawab ada hubungan gitu ya. Tapi kalau rumusan masalahnya apakah ada pengaruh, maka hipotesisnya pun akan menjawab ada pengaruh gitu ya. Nah, hipotesis inilah yang akan menjelaskan. Nah, hipotesis ini berupa pernyataan dari pertanyaan. Jangan kebalik-balik ya. Jadi kalau dalam rumusan masalah itu kan rumusan masalah berarti dia pertanyaan. Nah, kalau hipotesis itu adalah jawaban. Nah, karena memberi jawaban berarti harus ada pernyataan di dalamnya. Dalam suatu anggapan, pernyataan kita kan baru sementara ya. Jadi belum bisa dibuktikan, maka jawaban itu bisa benar dan bisa salah. Maka jawaban itu akan ada dua, ya ada hubungan atau tidak ada hubungan gitu. Nah, dengan adanya hipotesis ini, kita bisa menjadikan dasar untuk menentukan desain selanjutnya. Desain penelitiannya apa, pendekatannya seperti apa, jumlah sampel yang akan digunakan berapa, dan uji statistik ya. Jadi, hipotesis ini dasar untuk menentukan semuanya, setelahnya gitu ya. Nah, dalam penentuan hipotesis itu ada beberapa teori yang digunakan ya, teori probabilitas. Ya namanya jawaban sementara itu kan bisa saja diterima, bisa saja ditolak gitu ya. Kalau diterima maka nanti akan ada analisis hipotesis apa yang diterima. Kalau ditolak apa yang dijawab gitu ya. Nah, selanjutnya kita dalam menentukan langkah hipotesis kita harus membuat hipotesis 0 dulu, baru alternatif, terus kita tentukan taraf nyata, tentukan uji statistik, pengambilan keputusan, ambil sampel ya, buat aturan pengambilan keputusan ya, lalu ambil sampel, ambil keputusan. Kenyataannya mau menolak atau menerima hipotesis. Nah, sekarang kita ke langkah yang pertama dulu, yaitu merumuskan hipotesis. Jadi di dalam suatu penelitian itu biasanya kita akan melihat misalkan apakah ada hubungan dari rumusan masalah ya, apakah ada hubungan antara konsumsi tablet besi dengan kejadian anemia gitu ya. Konsumsi tablet besi itu dilihat dari kepatuhannya. Nah, di dalam penelitian kita harus jelaskan dulu, nggak ada hubungan dulu, tidak ada
hubungan gitu ya. Atau apakah ada perbedaan kadar hemoglobin pada ibu yang mengkonsumsi tablet tambah darah rutin dengan ibu yang tidak rutin. Maka kita jelaskan bahwa tidak ada perbedaan dulu di sini. Ini namanya hipotesis nol. Kita biasa tulis dengan hipotesis nol, bukan HO ya. H0 gitu ya. Hipotesis nol itu menyatakan tidak ada perbedaan dulu ya. Tapi kan kajian pustaka kita kemudian menjelaskan bahwa sebenarnya ada perbedaan. Contohnya seperti dalam terapi acupressure itu menjelaskan bahwa dalam kajian pustaka dapat menurunkan nyeri persalinan. Maka kita bikin untuk hipotesisnya ada nyeri persalinan. Setelah hipotesis nol ini tidak ada salah. Jadi maksudnya di dalam hipotesis AHA ini menjelaskan bahwa ada pengaruh counter pressure terhadap penurunan nyeri persalinan. Nah, untuk hipotesis nolnya itu adalah tidak ada pengaruh counter pressure dalam nyeri persalinan gitu ya, dalam menurunkan nyeri persalinan. Nah, jadi kalau hipotesis nol itu menyatakan tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh, sedangkan kalau hipotesis alternatif itu dia menjelaskan bahwa ada hubungan, ada pengaruh gitu. Nah, di dalam hipotesis ini kita ini contohnya ya, hipotesis nol ya. Tidak ada hubungan gitu. Kalau untuk hipotesis A itu ada hubungan. Nah, selain itu juga bisa menjelaskan di sini proporsi ibu hamil yang menerima ANC di Kabupaten Sewo lebih dari 10%, maka HA-nya lebih dari 80%. Maka HA-nya P adalah lebih dari 0,8 gitu ya. Nah, ini adalah contoh hipotesis alternatif. Ibu hamil yang menerima ANC Kabupaten Pringsewu tidak sama dengan 80%. Ini bisa juga seperti ada hubungan preeklamsi dengan kejadian BBLR. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk hipotesis sendiri itu ada dua jenis, yaitu hipotesis satu arah atau hipotesis dua arah. Nah, untuk hipotesis satu arah ini biasanya kita hanya menentukan salah satu parameter saja. Sedangkan kalau dua arah itu kita tidak menjelaskan apakah parameter itu akan lebih meningkatkan atau menaikkan gitu ya. Saya kasih contohnya. Di dalam intervensi penelitian, contohnya adalah pengaruh counter pressure dalam menurunkan nyeri persalinan, itu sifatnya adalah harus menurunkan gitu ya. Menurunkan nyeri persalinan. Kalau ternyata counter pressure itu menaikkan nyeri persalinan, maka hipotesisnya pun tidak diterima gitu ya. Kenapa justru dengan di counter pressure malah lebih tinggi ya nyeri persalinnya? Harusnya kan menurunkan gitu. Nah, itu adalah sifat hipotesis satu arah. Contoh yang lain itu adalah tablet tambah darah itu dapat meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil gitu. Nah, itu sifatnya adalah meningkatkan. Jadi dia hanya satu arah saja. Nah, berbeda itu dengan hipotesis yang dua arah. Hipotesis dua arah itu kita masih melihat ada hubungan atau tidak. Contohnya, apakah ada hubungan penggunaan paparan screen time gadget terhadap perilaku anak gitu. Nah, kita tidak tahu paparan itu dapat meningkatkan perilaku anak atau justru menurunkan gitu ya. Jadi hipotesis dua arah ini yang sifatnya masih ada hubungan tapi tidak tahu arah hubungan ini seperti apa, mau saling menurunkankah atau meningkatkankah gitu ya. Jadi arah hubungannya masih belum ditentukan gitu. Bisa. Yang penting sudah menunjukkan ada signifikansi gitu. Nah, selanjutnya biasanya kalau hipotesis dua arah ini masih perlu dikonfirmasi lagi. Nah, hipotesis satu arah ini sifatnya biasanya di dalam penelitian itu adalah yang ke intervensi. Intervensi itu jelas akan menurunkan atau menaikkan gitu ya, atau membuat tetap stabil. Sementara kalau hipotesis dua arah ini biasanya untuk penelitian-penelitian observasional, di mana kita hanya ingin melihat secara survei
atau secara observasi atau kohort di mana akan terjadi perbedaan gitu, tapi kita belum menentukan yang akan menurunkan atau akan meningkatkan. Selanjutnya di dalam hipotesis itu setelah kita menentukan hipotesis kita ini mau satu arah atau dua arah, selanjutnya kita akan menentukan alfa ya, taraf nyata. Nah, di dalam penelitian itu kita memiliki dasar-dasar alfanya ya. Biasanya untuk penelitian itu kita menggunakan alfa yang 1% atau 5% atau 10%. Nah, untuk penelitian 1% itu biasanya untuk penelitian-penelitian klinis atau uji coba obat. Sedangkan kalau penelitian taraf yang 5% ini kita untuk penelitian kesehatan umum gitu ya, yang tidak langsung berhubungan dengan nyawa. Nah, untuk penelitian-penelitian sosial kita menentukan yang 0,1% atau 0,1 atau 10% gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan beta. Beta di sini beta di sini adalah resiko kesalahan yang harus dipikul bila H0 bila menerima H0 padahal H0 itu adalah yang salah gitu ya. Nah, selanjutnya kita akan menentukan derajat kemaknaan, di mana derajat kemaknaan itu dilihat dari sini ya. Nilai alfanya jadi 100% dikurangin dengan nilai alfa gitu ya. Jadi si I-nya adalah 95%. Nah, setelah derajat kepercayaan itu didapat, misalkan alfa kita 0,05, maka si I-nya adalah 95%. Baru kemudian kita tentukan signifikan levelnya. Kalau alfanya adalah 0,05, maka p-value-nya tidak boleh melebihi 0,05. Seperti itu ya di dalam signifikan levelsnya. Kalau kurang dari 0,05 berarti dia signifikan gitu ya. Nah, selanjutnya baru kita lakukan uji statistik di dalamnya. Nah, seperti ini ya kalau kita menolak sini ya. 0 gitu ya, kalau misalkan dia kurang dari 0,05 ya. Nah, maka kita menolak H0 atau kita akan menerima HA, hipotesis alternatif yang menyatakan ada hubungan, tidak ada hubungan. Nah, kalau p-value-nya lebih dari 0,05 atau alfa yang kita tentukan, nah itu kita akan bilang bahwa tidak ada hubungan, tidak ada pengaruh gitu untuk pengujiannya. Nah, di sini kita akan menentukan pengujiannya. Nah, uji statistik kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk pengujian statistik ini fungsinya kita menentukan alfa. Nah, kalau untuk alfa yang kita tetapkan adalah 0,05, maka nilai z-score ini adalah 1,96 untuk dua arah. Kalau untuk satu arah ini adalah 1,64. Begitupun untuk nilai power yang kita tentukan itu adalah misalkan 80%. Maka nilai yang kita gunakan adalah untuk Z betanya adalah 0,84. Nah, ini akan penting dan berpengaruh di dalam nanti kita menentukan besar sampel yang tepat gitu ya. Nah, ini kita tidak perlu menghitung lagi, ini sudah ada angka baku. Nah, dengan seperti ini kita bisa menilai pengambilan keputusan dan menentukan untuk uji statistik apa yang tepat. Nah, uji statistik kita bahas di pertemuan selanjutnya. Demikian, kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan komentar di bawah. Oke, kita akhiri dan pada saat kita mengambil keputusan ya, jangan lupa kita melihat ke daerah penolakan atau apa yang kita tetapkan ya, gitu ya. Nah, ini adalah beberapa contoh kuis yang bisa dilihat gitu ya. Lalu dari judul penelitian, silakan Anda membuat judul penelitian, lalu menetapkan berapa sih alfanya, berapa sih I-nya, terus bila hasil penelitian itu dinyatakan p-value-nya 0,06. Ternyata benar, maka hipotesisnya itu apa yang diterima dan apa yang ditolak. H apa yang diterima dan apa yang ditolak. Tetapi kalau ternyata hasil penelitian itu didapatkan p-value-nya 0,001, ternyata salah. Nah, ini jenis kesalahannya tipe berapa?
Oke, kita tutup. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.